Nah, jadi di X atau Twitter ya, lagi rame soal payout. Nah, yang bikin rame tuh apa gitu kan? Nah, yang bikin rame itu adalah orang-orang dengan impresi yang luar biasa banyak gitu ya. Terus juga ER atau engagement rate-nya tinggi, itu justru gagal untuk bisa dapat payout. Nah, sementara ada di sebagian akun gitu kan, impresinya nggak seberapa, IR-nya juga ya nggak yang signifikan banget gitu ya, tapi bisa dapat payout. Nah, ini sebenarnya yang bikin rame gitu kan. Nah, jadi konten rame gitu, penilaiannya apa untuk bisa payout? Apakah jumlah impresi cukup, IR cukup, atau jumlah centang biru yang interaksi itu cukup? Nah, sampai hari ini menurutku ya belum ada yang bisa jawab itu gitu. Makanya itulah kenapa bisa nyebabin rame nih di X gitu, karena pada akhirnya semua menerka-nerka gitu. Masing-masing punya teori tersendiri gitu untuk bisa payout itu seperti apa, tapi nyatanya belum ada yang benar-benar terbukti gitu ya untuk bisa dapat payout tinggi itu gimana caranya gitu. Nah, aku pribadi ngelihatnya pertama kan untuk bisa payout ya, kita harus bisa eligible dulu. Jadi kita bisa masuk kriteria untuk menerima payout. Nah, ada beberapa tahapan yang harus kita capai gitu. Yang pertama, kita harus premium centang biru gitu, itu udah otomatis nggak bisa ditawar, satu. Terus yang kedua adalah kita punya 500 followers yang centang biru gitu ya. Jadi nggak centang biru, even 2.000, 100.000 gitu. Kalau misalnya 500 centang biru itu nggak follow kamu, nggak bisa payout gitu. Dan yang terakhir itu adalah kita harus setidaknya selama 3 bulan terakhir itu dapat impresi sebesar 5 juta. Nah, itulah syarat untuk bisa eligible, bisa dapetin payout gitu kan. Nah, kalau misalnya semua itu udah berhasil kita capai, tinggal next step-nya nih gitu kan, gimana caranya bisa ketemu jumlah minimum untuk bisa payout. Dan itu yang sampai hari ini gitu ya, nggak ada yang bisa menjelaskan atau ngasih tahu gitu apa sih sebenarnya kriteria payout itu, gimana caranya orang bisa masuk gitu ya jumlah minimum, dan next levelnya adalah orang bisa dapat gede payoutnya gitu. Nah, untuk aku pribadi ya, secara penggunaan gitu, memang kita nggak bohong gitu ya. Kalau misalnya ada uangnya, pasti kita lebih semangat untuk ngelakuinnya. Tapi aku ngelihat ini bisa jadi untuk jangka panjang ya, untuk ngebangun audiens gitu, untuk ngejual dalam tanda kutip produk-produk yang aku akan bikin, yang aku akan launching gitu. Jadi nggak bisa juga untuk menentukan lanjut atau enggaknya konten di X hanya karena periode kali ini itu nggak berhasil payout. Nah, itu sangat jangka pendek banget gitu. Kalau aku pribadi ngelihatnya, X ini harus dilihat gitu ya sebagai proyek jangka panjang. Ya mungkin kita nggak bisa 1 bulan ngelihatnya, evaluasi, habis itu langsung menentukan keputusan. Menurutku seenggaknya berilah waktu gitu kan. Bahkan even 3 bulan gitu ya nggak berhasil monetisasi, nggak berhasil payout, ya berarti strateginya mungkin yang harus dievaluasi gitu. Bukan ujuk-ujuk keluar nggak mau konten lagi di X. Nah, rencanaku seperti apa ke depannya di X? Yang pasti buat konten itu udah sebuah kewajiban ya, keharusan. Aku akan menargetkan diriku sendiri untuk selalu bisa ngebuat konten-konten yang berkualitas, terutama yang berhubungan sama niche-ku ya, kayak misalnya side hustle, terus cara dapat uang melalui internet gitu, terus termasuk marketing di dalamnya gitu. Aku akan fokus ngasih atau ngebuat konten seputar itu, terus mensuplai gitu konten-konten yang berkualitas seputar niche yang aku tertarik. Nah, aku juga sebenarnya jujur aja ya tertarik untuk
mempelajari AI, bikin konten atau spesifik lagi video menggunakan AI. Nah, tapi aku di persimpangan. Aku pengen subscribe Hexfield ya, atau Freepik, karena dua-duanya ada fitur untuk bikin video menggunakan AI gitu. Jadi kan tergantung mau pakai mesin yang mana gitu, apakah pakai Kling atau pakai Seedance gitu kan, banyak banget. Jadi satu platform kita bisa akses beberapa pilihan AI yang akan atau yang mau kita gunakan gitu. Itu jadi sangat ngebantu banget, kita nggak harus subscribe semua gitu, karena boncos banget pasti gitu kan. Nah, aku nggak tahu kalian yang udah pernah cobain ya antara Hexfield atau Freepik atau bahkan platform lain yang memang lebih worth it gitu untuk berlangganan. Coba kalian kasih tahu gitu ya di kolom komentar, kira-kira platform mana nih yang worth it gitu untuk berlangganan dan bisa bikin konten video-video AI. Sebenarnya pakai Grok pun bisa gitu, jujur aja. Banyak banget orang-orang Facebook Pro gitu ya yang bikin konten menggunakan Grok. Tapi memang aku jujur entah karena belum ketemu caranya atau memang ya belum aja gitu ya, belum puas sama hasilnya gitu kan. Aku pengen yang memang secara kualitas, entah itu kualitas gambar atau kualitas videonya gitu ya, alur cerita dan segala macam itu ya memang dibikin secara profesional gitu. Itu sih yang pengen aku kejar sebenarnya. Jadi aku masih mempertimbangkan ya antara Hexfield tadi ya atau Freepik. Pada dasarnya sih sebenarnya fitur-fitur mereka tuh kurang lebih sama gitu kan. Ada yang fitur sinematik gitu kan, terus ngetrain AI-nya berdasarkan karakter yang kita buat gitu. Pada dasarnya kurang lebih ada semua, termasuk Seedance pun ada gitu ya di kedua platform itu gitu. Nah, makanya tapi secara harga sih kayaknya Freepik lebih unggul ya dan lebih masuk akal gitu. Kenapa ya? Karena Freepik ini kan bukan cuman platform untuk bikin generate konten AI gitu ya, tapi mereka juga punya situs microstock di mana kita bisa download aset-aset digital gitu ya, baik itu foto, desain grafis, video gitu, kita bisa download di situ. Jadi lumayan banyak kayak benefitnya. Kayaknya sih aku lebih cenderung ke Freepik ya. Walaupun ya aku lihat marketing Hexfield tuh gila-gilaan gitu, banyak banget konten, terutama konten-konten luar gitu yang pakai Hexfield, dan hasilnya memang gila sih, emang berkualitas banget gitu. Tapi aku masih mempertimbangkan sampai sekarang bahkan gitu, aku belum tahu. Walaupun cenderung ke Freepik pada akhirnya. Nah, sekian update untuk kali ini gitu ya. Yang lagi ramai di X. Tentu aku juga pengen lah bisa payout pasti gitu kan. Karena kita udah investasi waktu di situ, pikiran, tenaga gitu kan. Uang udah berlangganan centang biru juga. Pada akhirnya ya kenapa enggak kalau misalnya ada peluang untuk dapat penghasilan lain gitu. Jadi bertambah nih stream of income-nya, nggak cuman di 1, 2, 3 gitu. Jadi bisa nambah terus-menerus. Coba ya, kalian komen, kamu komen, kira-kira mending aku subscribe platform yang mana? Di kolom komentar. Jangan lupa share, jangan lupa follow, subscribe. See you di another video.